Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Husna Fauzia dari Universitas Islam Indonesia memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan dosen pengampu Bapak Dewantoro, Bapak Hajar Dewantoro, MAG, yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah dari SMK Al-Muawana. Kepada Bapak Sugilar, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, di sini saya bersama dengan Bapak Sugilar Wigena Eskom. Beliau selaku kepala sekolah dari SMK Al-Muawana. Baik, Bapak sudah siap? Insya Allah sudah siap. Baik, memasuki pertanyaan pertama tentang profil perkembangan dari sekolah ini, Pak. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Profil perkembangan sekolah ini. Dulu SMK Al-Muawana ini didirikan pada tahun 2009 dan itu hanya satu jurusan, yaitu Teknik Komputer dan Jaringan. 2010 nambah lagi satu jurusan TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor, dan di 2016 itu nambah lagi jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga. Jadi cukup panjang perjalanan untuk SMK Al-Muawana, udah beberapa tahun, dan alhamdulillah hari ini SMK Al-Muawana sudah 11 rombel, siswanya sekitar 200-an lebih, dan guru dan karyawan di sini ada sekitar 30 orang untuk profilnya. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya untuk kompetensi kewirausahaan dari kepala sekolah. Ya. Yang pertama, bagaimana cara untuk menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah? Ya, baiklah. Jadi sebagai kepala sekolah ataupun sebagai leader di satu lembaga, tentunya perlu inovasi, karena kalau tidak ada inovasi sekolah akan monoton dan begitu-begitu aja gitu kan. Karena ini SMK, maka kita harus banyak inovasi. Contohnya yang tadi disinggung, yaitu tentang kewirausahaan. Kita ada program kewirausahaan, yaitu program Sekolah Pencetak Wirausaha, dan kita juga mengembangkan bisnis center. Yang di dalamnya itu adalah anak-anak juga gitu kan yang bekerja, ada yang alumni yang bekerjanya, dan ada lagi di SMK itu yang namanya dengan Teaching Factory. Apa itu Teaching Factory? Teaching Factory itu adalah model mini industri. Jadi industri yang berada di sekolah gitu kan. Industri yang berada di sekolah. Otomatis kalau namanya industri kan tahu harus mempunyai strukturnya, harus ada hasilnya gitu kan. Dan kami alhamdulillah sudah ada dua mini industri yang dua-duanya itu di bidang jasa. Yang pertama di bidang keuangan, itu adanya Bank Mini, dan yang kedua di bidang jasa layanan internet. Nah, ini yang sekarang lagi digulirkan, dan untuk tahun ini kita sudah mempunyai sekitar kurang lebih 50 customer. Mudah-mudahan bisa nyampe 500 customer gitu. Amin. Kita bekerja sama dengan PT B1 Korporasi yang konsen di bidang networking gitu. Baik, memasuki pertanyaan selanjutnya, itu tentang bagaimana cara mewujudkan kerja keras ataupun jiwa pantang menyerah dari Bapak selaku kepala sekolah ataupun sumber dari pendidikan peserta didik. Ya. Baik, terima kasih.
Jadi untuk mewujudkan gimana harus bekerja keras itu kita harus ada apa ya? Ada niat dulu lah, niat dari hati bahwa sekolah ini harus maju gitu kan. Sekolah ini harus beda dengan sekolah-sekolah yang lain, harus mempunyai ciri khas, dan itu yang mendorong saya untuk harus bekerja keras gitu. Karena penataan sekolah itu harus benar-benar dilakukan secara bertahap gitu kan, dan perencanaannya juga harus dilakukan dengan baik. Makanya ada perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dan sesuai dengan visi misi dari sekolah kami. Itu yang mendorong saya menjadi apa ya, yang mendorong untuk bekerja keras untuk memajukan ini. Gitu. Tadi menyinggung tentang ya motivasi ya Pak, misi visi dari sekolah ini juga. Kemudian bagaimana selain motivasi dari ya sesuaikan dengan visi misi sekolah ini, sedangkan Bapak ini masih melaksanakan tugas gitu Pak, pokok dan fungsi dari pemimpin sekolah. Ya, jadi motivasi itu kan biasanya harus ada sampel dulu ya. Jadi untuk kita bisa termotivasi itu harus ada contoh dulu. Sama saya juga untuk menjadi seorang kepala sekolah agar bisa memotivasi itu, kita berikan contoh sekolah yang sudah bagus, sekolah yang sudah sukses untuk menjalankan ini, dan biasanya digambarkan outputnya, hasilnya gitu kan. Nih kita kan kalau mengerjakan ini sesuai dengan ini lihat sekolah yang lain juga biasanya ke finansial ya, misalkan honornya sekian, guru kaprok juga honor sekian gitu kan. Nah itu yang mendorong motivasi, baik motivasi saya maupun untuk anak-anak ataupun guru-guru gitu kan. Sekolah lain juga anak masih sekolah kok bisa menghasilkan gitu kan. Ya kita kalau sudah ada sampel contoh, kan anak juga bisa termotivasi. Itu yang sering saya ucapkan, sering saya gambarkan terhadap anak-anak biar nanti termotivasi. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk pendidikan kewirausahaan baik secara intra maupun ekstrakurikulernya bagi peserta didik agar memiliki karakter wirausaha. Baik. Kebetulan sekolah SMK Al-Mawanah ini adalah sekolah yang menjalankan program SPW. SPW itu adalah sekolah pencetak wirausahaan. Otomatis di segala sektor, di segala pembelajaran itu harus berbau kewirausahaan. Baik itu di intra maupun di ekstra. Digali potensi anak yang nantinya bisa menghasilkan uang kan gitu. Kalau kewirausahaan itu kan identik dengan penghasilan, dengan uang. Maka di sini bagaimana anak tersebut bisa memiliki jiwa pejuang untuk berwirausaha. Ada yang intranya itu kan, kalau intra ada pelajaran juga, pelajaran kewirausahaan atau PKK. Dan yang ekstranya kami mengakomodir keahlian mereka itu. Keahlian mereka itu misalkan ini mah pengen jahit gitu kan, hobi mereka menjahit, kita arahkan ada ekstrakurikulernya menjahit. Oh ini mah anak teh kayaknya senang masak atau mau masak gitu kan, kita arahkan tata boga. Oh ini anaknya olahraga, kita arahkan di olahraga, di ekstrakurikuler. Jadi sekarang itu bahkan gini, untuk kewirausahaan. Jadi banyak pembelajaran yang dilakukan di SMK Al-Mawanah itu pembelajaran secara real. Makanya ada anak yang langsung berjualan.
dan menikmati hasilnya gitu kan. Bahkan kami untuk merangsang jiwa kewirausahaannya memberikan modal bergulir. Hasilnya buat apa? Buat siapa gitu kan? Hasilnya buat anak. Buat minimal dia itu bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri gitu kan. Untuk bekal ke sekolah, untuk jajan, bahkan untuk bayaran sekolah. Dan ada anak yang sudah mempraktekkan itu dan dia berhasil. Bahkan omsetnya per minggu itu ada yang di sini sudah ada yang lebih dari 1 juta per minggu. Masya Allah. Kalau misalkan itu kan sudah bagus. Dan kita cara penilaiannya juga beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi karena kita menjalankan program kewirausahaan, maka untuk nilai sekolahnya itu diambil dari omset. Sehingga anak-anak diharapkan berlomba-lomba untuk bisa menghasilkan uang banyak gitu kan. Karena nilai itu bakal akumulasi dengan omset. Misalkan kita buat aturannya. Misalkan kalau omset per bulannya 5 juta, maka nilainya 90, misalkan gitu kan. Kalau misalkan omsetnya 3 juta misalkan atau 4 juta, nilainya misalkan 80 gitu. Jadi anak-anak itu apapun yang bisa menghasilkan uang itu pasti dia lakukan. Tapi tentunya dengan cara yang halal gitu kan. Bebas berjualan apa saja boleh gitu kan. Asal jangan jualan yang haram aja gitu kan. Mau jualan apa kayak gitu kan. Mau bidang jasa atau menjadi reseller, itu terserah mereka. Kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk bisa berpikir bagaimana cara menghasilkan uang, dan modalnya kita berikan gitu kan, dengan syarat uang modalnya itu dikembalikan setelah lulus dari SMK Al-Muawana. Itu paling lambat. Tapi kalau misalkan modal dalam 1 bulan sudah bisa mengembalikan, ya syukur, karena modal tersebut akan dikasihkan lagi ke adik kelasnya gitu kan. Karena modalnya kita juga terbatas gitu kan. Jadi kemarin itu hanya cukup untuk 50 orang gitu kan. Tapi kan kalau misalkan 1 bulan udah kembali modal, dikembalikan ke sekolah, nanti adiknya yang mau usaha lagi dikasihkan lagi. Sehingga diharapkan nanti ke depannya siswa-siswi SMK Al-Muawana itu bisa berwirausaha semuanya. Jadi lagi sekolah itu bisa menghasilkan. Dan menurut saya itu akan menjadi suatu nilai jual kepada orang tua. Karena sangat langka gitu kan. Lagi sekolah kok bisa menghasilkan uang gitu kan. Bisa menghidupi dirinya, bisa membiayai dirinya, bahkan bisa membiayai sekolahnya sendiri gitu kan. Karena ya itu, kita belajarnya bebas. Dan penilaian gurunya juga seperti itu. Penilaian gurunya juga berbasis project kan. Nanti misalkan anak itu jualan ini, apa nih yang cocok dengan pelajaran, misalkan pelajaran A untuk dinilai. Contoh misalkan untuk PKN, apa sih yang dinilai? Berarti sikapnya dong. Sikap anak kalau menjual kepada konsumen itu seperti apa? Kalau misalkan bagus, nilainya bagus. Kalau misalkan masih kurang, nah si guru PKN itu yang akan menjelaskan kepada anak tersebut agar gini loh cara bersikap menjadi seorang penjual yang baik gitu. Nah seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya yaitu pengembangan lingkungan belajar yang bernuansa kewirausahaan, Pak. Ya, untuk lingkungan belajar, di lingkungan belajarnya gitu kan, untuk biar anak itu kelihatan atau bukan kelihatan, biar anak itu begini. Jadi di sini di lingkungan sekolah itu ada beberapa stand yang di stand itu adalah
anak sekolah yang jualan. Seperti di bawah ada. Kalau lihat di bawah di situ yang jualan itu anak SMK. Dan itu dianggap oleh kita itu hadir meskipun berjualan. Dianggap itu hadir dan ada toleransi gitu. Misalkan gini, si anak tersebut kesiangan tapi konfirmasi mau menemui dulu pelanggan atau mau nganterin dulu produk gitu kan, kita anggap bahwa anak itu hadir dan nilainya wah itu kan sudah kompleks. Kalau menurut saya sudah kompleks. Menemui pelanggan, pasti pas menemui pelanggan itu ada interaksi. Nah, itu kan bahasa Indonesia ada, PKN-nya ada, agamanya juga ada. Pasti setelah transaksi itu ada hitungan, ya matematikanya ada, akuntansinya ada. Dalam satu kali anak melakukan itu berarti anak itu sudah belajar berbagai mata pelajaran. Makanya saya ambil bahwa anak yang sedang melakukan transaksi itu ada toleransi. Silahkan temui dulu pelanggan ataupun bertransaksi dulu, konfirmasi ke sekolah. Saya menjelaskan kepada guru seperti itu. Jadi ini kan yang nanti akan dihadapi anak pada waktu lulus dari SMK. Ini yang realnya kan. Kalau dibiasakan seperti itu, maka nanti pas keluar dari SMK Al-Muawanah khususnya gitu kan, anak itu tidak berkelimpangan. Aduh, saya masih nganggur. Aduh, saya gimana nih, nggak punya duit gitu kan? Karena gitu sudah dibiasakan dari sekolahnya bahwa untuk menghasilkan uang itu bagaimana caranya? Dengan uang segitu bisa segini hasilnya. Itu yang diharapkan oleh kita. Jadi keluar dari SMK Al-Muawanah itu tidak banyak yang duduk di rumah gitu kan, menyusahkan, apalagi menyusahkan orang tua gitu. Saya tidak mau ada kata anak lulus dari SMK Al-Muawanah masih minta jajan kepada orang tua. Makanya kan gini, yang pinjaman bergulir ini, kalaupun nanti pas keluar dari SMK Al-Muawanah belum bisa mengembalikan, nanti kan kita ada Bank Mini. Nanti sisanya pakai Bank Mini gitu kan, dengan aturan Bank Mini-nya, bank yang ada di SMK Al-Muawanah, masalah angsuran dan segala macamnya gitu kan. Karena kenapa? Karena uang yang dipinjam itu kan otomatis kalau misalkan sudah keluar sudah harus dikasihkan kepada adik kelasnya. Maksudnya uang yang sisanya diganti dulu sama Bank Mini, dan Bank Mini yang urusan dengan anak tersebut gitu kan. Dan saya harapkan usaha yang dilakukan selagi sekolah itu menjadi usaha terus gitu kan, yang kontinu buat penghasilan mereka. Meskipun sambil bekerja, kata tadi, saya pada pengen bekerja, pengen ini itu, pengen beli ini karena tidak cukup untuk berusaha. Boleh, cuman dengan syarat ya tadi, uang hasil kerjanya ditabung buat modal berwirausaha. Karena bekerja itu ada pensiunnya. Kalau udah pensiun mau gimana? Tapi kalau berwirausaha nggak ada, duduk aja kan, pengusaha mau dapat uang kan gitu kan. Gitu, seperti itu kan. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya mengenai bentuk-bentuk badan usaha milik sekolah. Tadi Bapak sudah menyinggung ya Pak. Bagaimana perkembangannya Pak? Baik. Badan usaha milik sekolah itu terdiri dari business center dan teaching factory yang tadi mini industri. Untuk teaching factory itu ada 2, Bank Mini dan jasa layanan internet yang punya brand ataupun itu ya Udiknet. Udiknet itu saya ambil kan, Udik itu pedesaan ya, yang jauh ke sana kemari gitu kan. Jadi diharapkan ini dinikmatinya oleh orang pedesaan yang butuh dengan digitalisasi gitu. Ini juga merupakan ya mungkin doa biar orang-orang desa itu bisa maju gitu kan. Kan kalau sekarang kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi
susah kan memasarkan produk di desa. Karena kalau misalkan dia sudah mengenal internet, itu akan bisa jualan secara online di marketplace gitu kan. Kan itu akan pasarnya juga akan lebih terbuka untuk orang daerah. Maka kita fasilitasi, karena di sini kayak ISP yang lain belum sampai ke sini, ke pelosok-pelosoknya gitu kan, baru ke perkotaannya saja, ya Telkom dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada bisnis center yang seperti ini nih. Ini ada KP garis waktu. Ini produk bisnis center kita. Dan ini sudah lama, sudah hampir 1 tahun, dan alhamdulillah sekarang masih berjalan. Terus Bank Mini juga perputaran uangnya sudah lumayan, di atas 100 lah, di atas 100. Dan Udiknet juga sekarang sudah mau mencapai 50 customer. Mudah-mudahan targetnya bisa mencapai 500 ataupun 1000 customer gitu kan, untuk wilayah daerah Kecamatan Tanjung Jaya lah gitu. Terus ada lagi untuk apa? Yang tadi pengembangan untuk bisnis center, kita sedang membuat sabun pencuci piring gitu kan. Tapi ini masih kalangan sendiri dulu dipakainya, karena kita juga masih uji coba. Nanti kedepannya kalau misalkan sudah kelihatannya produknya bagus dan tidak ada efek sampingnya, kita akan maju ke Badan POM ataupun untuk label-labelnya, biar nanti bisa dipasarkan secara luas. Seperti itu untuk badan usaha milik sekolahnya. Baik Pak, Masya Allah sekali ya Pak. Mungkin itu menjadi penutup Pak dari pertanyaan kita pada wawancara kali ini. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Untuk menjadi narasumber dari tugas saya dari mata kuliah kewirausahaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.